Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Baiklah, mari sama-sama kita isi kajian kita dengan cabang iman wa syu'batul khamisatu wa thalathun. Cabang iman yang ke-35. Apa itu? Hifdzul farji amma nahallahu anhu minaz zina wal liwati wal musahaqati wal mubakhadati. Cabang iman yang 35 terkait dengan memelihara kemaluan dari apa yang Allah larang, dari apa yang Allah cegah, dari apa yang Allah haramkan, dari perbuatan zina, wal liwati dan perbuatan liwat, wal musahaqati dan musahaqah, wal mubakhadati dan mubakhadah. Liwatu huwa idkhalu dzakari fid dubur. Yang namanya liwat itu adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam dubur, baik dubur laki-laki maupun dubur perempuan. Diharamkan, tidak dibolehkan apabila ada seseorang laki-laki bergaul baik dengan istrinya atau dengan orang lain di duburnya. Padahal itu istri kita yang kita sudah sah nikahkan. Tidak boleh kita melakukan hubungan badan dengan istri kita di duburnya, apalagi dengan orang lain, baik orang lain itu perempuan maupun laki-laki. Itu yang namanya liwat. Dan kebiasaan ini biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang banyak melakukan perbuatan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal musahaqatu. Apa itu? Hiya an taf'alal mar'atu ma'a mithliha fi farjiha. Yang namanya musahaqah itu yaitu seorang perempuan melakukan hubungan dengan sesama jenisnya fi farjiha di kemaluannya. Jadi perempuan hubungan badan, hubungan seks dengan perempuan yang disebut dengan musahaqah, atau dalam bahasa yang sering kita dengar adalah lesbian. Perempuan suka dengan perempuan, dia melakukan hubungan badan dengan jenisnya di kemaluannya. Ini diharamkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Yang ketiga adalah wal mubakhadatu, yaitu mubakhadah. Apa itu? Ya ayyaf'alar rajulu ma'a mithlihi fil fakhdhi. Itu seorang laki-laki melakukan hubungan dengan sejenisnya fil fakhdhi di pahanya. Laki-laki dengan laki-laki hubungan seks di pahanya yang disebut dengan homoseks, maka ini dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu agama Islam. Apakah ada hubungan perempuan dengan hubungan perempuan, laki-laki dengan laki-laki? Ada. Ada di zaman Nabiullah Lut alaihi salam, umatnya banyak yang melakukan hal-hal semacam ini. Bahkan di zaman sekarang pun banyak hal-hal yang melakukan yang aneh-aneh, melakukan seperti ini
dan mereka minta legitimasi dari negara supaya mereka diakui sebagai kaum, sebagai golongan yang menyukai sesama jenisnya. Hal ini diharamkan oleh agama kita, oleh agama Islam, dan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam. Qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa la taqrabuz zina, jangan sekali-kali kamu mendekatkan dirimu kepada perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah sangat keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Mendekatkan diri saja kepada perbuatan zina tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina, karena perbuatan tersebut sangat jelek, sangat keji, sangat buruk, dan jalan yang sangat tidak baik. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32. Sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati, demikian juga Allah berfirman, wa qala ta'ala atatuna dzukrana minal alamin. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165, di mana Allah nyatakan, apakah kamu sekalian mendatangi jenis laki-laki di antara kamu, artinya laki-laki suka kepada laki-laki. Apa kamu demikian mendatangi, berhubungan dengan sesama laki-laki di antara kamu? Hal ini Allah ungkapkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 81, di mana Allah nyatakan, innakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya kamu telah melakukan syahwat kamu kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kamu adalah manusia kaum yang melampaui batas. Sungguhnya kamu mendatangi laki-laki, mendatangi syahwat kamu kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Artinya laki-laki suka kepada laki-laki. Umumnya laki-laki itu sukanya kepada perempuan. Laki-laki yang menyukai, menyenangi laki-laki adalah Allah nyatakan, bal antum qaumum musrifun, dan kamu itulah kaum yang sangat melampaui batas. Sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu-malu, ya, untuk menyatakan kebenaran. La ta'tun nisa fi adbarihinna. Jangan sekali-kali kamu menyetubuhi wanita-wanita itu fi adbarihinna, menyetubuhi wanita itu di duburnya. Dilarang dalam agama kita. Dalam ayat ini juga Allah nyatakan, bal antum qaumum musrifun, bahkan kamu sekalian itu adalah suatu kaum yang melampaui batas. Sesungguhnya kamu dilarang untuk mendatangi laki-laki, memberikan syahwat kamu kepada laki-laki, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Tadi kaitannya fi adbarihinna,
Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk menegakkan kebenaran. Jangan sekali-kali kamu datangkan wanita itu, kamu setubuhi wanita itu fi adbarihinna, di dubur-dubur mereka. Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempatnya. Tapi banyak manusia itu yang menyalahi, yang telah menyelampaui batas. Innallaha la ya'muru bil istihya'i min bayanil haqqi. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang dirasakan dengan malu daripada menjelaskan kebenaran. Artinya Allah nggak malu-malu untuk memerintahkan manusia, ya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk malu daripada menjelaskan kebenaran. Kalau hal itu benar, maka tidak usah malu-malu untuk menjelaskannya kepada orang-orang yang tidak paham terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Untuk dijelaskan kepada mereka yang belum paham, mengaku beragama Islam tapi tidak tahu hukum syariat agama Islam. Perintahkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya. Sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan, cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.